Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Sandi, dipersilahkan memimpin doa. Bismillah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bukunya sudah siap semua? Sudah? Pena sudah ada? Sudah. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya. Baiklah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran. Sandi, Hadir. Faisal, Hadir. Elza, Hadir. Rahmat. Hadir. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah menolong orang lain? Pernah. Kegiatan seperti apa yang kalian lakukan saat menolong orang? Setiap kalau ada orang yang lampu merah pasti dianya minta tolong. Ya, yang lain? Bantu yung nyampak. Ya, Singa yung nyampak kita boy. yang membantu ya. Bantu orang kerja. Ada orang kehilangan uang. Saya lihatin karena uangnya saya injek. Yang ada. Sudah Uangnya dikembalikan. Iya, benar. Yang disampaikan tadi adalah sikap membantu orang lain. Betul Rahmat. Sikap membantu orang lain itu termasuk sikap seorang pahlawan atau seorang pecundang. Pahlawan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Materi akan kita pelajari pada hari ini, muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan kembali isi cerita teks Raja Purnawarman. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Tepuk semangat! Semangat. Semangat! Baiklah, sebelum kita ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri, Faisal. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, boleh duduk kembali. Sekarang buka buku kalian halaman 2. Yang ada isi teksnya, isi teks ceritanya. Isi teks cerita. Ya. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu ya. Satu orang satu paragraf ya. Bisa kan? Bisa dilihat kan? Satu paragraf 3 itu. Dari sini. Ya. Nah, dari teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja kita baca secara bergantian ya.
Dimulai dari Sandi. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air, memberantas perampok. Nah, selanjutnya Faisal. Raja Purnama sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memerintah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara yang memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, terakhir Rahma. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Cahyoten. Nah, itu bisa dilihat ya, pada awal itu ada gambar kerajaan Purnawarman. Bisa dilihat ya yang di awal. Ya. Nah, yang gambar yang kedua itu prasasti Ciaruteun. Prasasti yang telapak kaki diabadikan. Setelah membaca teks tadi ada pertanyaan kan? Yang di bawah. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yang di halaman 3. Buku halaman 3 ada kan pertanyaan? Ya. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, jadi sekarang tugas kalian menjawab soal dari 1 sampai 4 itu. Nah, nanti nomor 5-nya setelah 1 sampai 4 kita bahas, nomor 5-nya baru dikerjakan. Kerjakan sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, kita bahas ya. Nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Aku. Coba Sandi. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Ya, ada yang jawaban lain? Aku kedua. Coba Nelsa. Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman adalah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Nah, ada jawaban yang lain lagi? Habis ya? Habis. Jadi, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yang pertama, itu dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Ya. Sekarang soal nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Siapa yang menjawab? Ya, coba Sandi. Adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan. Ya, ada yang lain? Gue. Sama ya. Jadi, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Sekarang soal yang ketiga.
Soal yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa? Siapa yang menjawab? Guru 1. Siapa yang menjawab nomor 3? Ya, coba Rahmat dulu. Senang atas kebaikan dan kepedulian Raja Purnawarman. Ya, ada yang lain? Aku. Ya, coba Sandi. Keadaan menjadi aman karena para perampok telah dikalahkan. Ya, ada yang lain? Ladang milik mereka mendapatkan air dari sungai. Ya, jadi semua jawaban tadi benar ya. Yang dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyatnya adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Selanjutnya, keadaan menjadi aman karena para perampok telah dikalahkan. Yang terakhir, rakyat di Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Sekarang yang keempat, pertanyaan yang keempat. Apa pertanyaan keempat? Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sifat kepahlawanan? Siapa yang menjawab? Aku. Nah, coba sambil lagi. 4 kan? Tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberontas perampok. Nah, yang lain? Ya, coba. Kehidupan rakyat tidak akan aman dan sejahtera. Nah, ada yang lain lagi? Bis ya, sama ya. Jadi, jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera. Karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perampok. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Sudah ditulis semua jawaban yang benar tadi? Sudah. Sudah? Nah, sekarang coba baca soal nomor 5 apa itu? Aku. Ya, coba Sandi. Cerita kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawabanmu. Tuliskan harus memperhatikan peristiwa yang ada runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, jadi jawaban nomor 1 sampai 4 tadi kalian tulis sehingga membentuk suatu kalimat yang baru. Kalian harus memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam teks bacaan yang telah dibaca tadi. Apakah sudah mengerti semua? Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan soal yang nomor 5. Ini kerjakan. Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua anak-anak? Nah, Siapa yang ingin maju ke depan? itu nanti yang kecil. Ya, Sandi. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara batu memerangi bajak laut. 2. Adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan. 3. Keadaan menjadi aman karena para perontas telah dikalahkan. Tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perampok. 5. Tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perampok, tetapi mungkin saja akan ada lakukan lain dan yang melakukan tersebut. Ya, terima kasih. Duduk lagi. Nah, jadi menuliskan isi teks cerita itu benar semua ya. Seperti contohnya, Raja Purnawarman melakukan banyak perjuangan, diantaranya dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau juga selalu berjuang untuk rakyatnya, dan Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berani dan pantang menyerah. Kemudian dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman diantaranya adalah
ladang milik rakyat menjadi subur dan tidak menderita kekeringan lagi. Selain dan juga rakyat di Kerajaan Tarumanegara hidup dengan aman dan sejahtera. Sekarang hasil dari kalian yang lainnya tadi, sini kumpulkan ke depan. Nah. Nah ya, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja. Nah, duduk siap. Ya, siap ya. Nah, jadi di sini kita baikkan dulu ya. Tunjuk dulu. Nah, di sini kalian tulis nama ya. Ya, kemudian kelas. Nah, jadi hal yang pertama kalian lakukan itu, tadi kan ada teks bacaan tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja kan? Nah, untuk menjawab ini kalian membaca teks yang ada tadi. Nah, caranya kalian tahu kan? Menghubungkan, perhatikan Ibu, menghubungkan dari sini ke yang sini. Mana jawaban yang benar ya? Sudah mengerti? Mengerti caranya? Nah, sekarang kerjakan. Apakah sudah semua? Sudah. Ya, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang nomor 1 itu, panahnya ke arah mana? Nomor 1 Ke bawah. Ke Prasasti Ciruteun. apa? Prasasti Ciruteun. Ya, benar semua? Benar. Nah, yang nomor 2, Panji Segala Raja, panahnya ke gambar Cirebon. nomor berapa? Kerajaan Tarumanegara. Yang nomor 2, Cirebon. Panji Segala Raja. Raja Purnawarman. Tarumanegara. Ya, yang benar Raja Purnawarman. Ya, yang kurang tepat tadi diperbaikin panahnya. Kalau ini ke sini ke mana, Bu? Ubah panahnya. Ubah panahnya. Sudah semua dibenarkan? Sudah. Sudah ya. Yang ketiga, letak Sungai Gangga. Gangga Cirebon. Ya, sama semua? Ya, jadi yang nomor 3 ini sama nomor 2. Dan selanjutnya yang nomor 4 itu gambar dari Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara. yang lain? Lain sana. Ya, sama. Ya, jadi yang gambar nomor 4 ini gambar Kerajaan Tarumanegara. Yang salah diperbaikin, yang kurang tepat diperbaikin. Sudah? Yang terakhir, kehidupan rakyat di Kerajaan Tarumanegara. Kemana panahnya? Aman dan sejahtera. Ya. Sudah semua? Ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kumpulkan ke depan. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah, ada yang bisa menyimpulkan? Menolong orang lain itu termasuk sikap seorang Pahlawan. Ya. Tadi gimana ya cara kita menceritakan kembali isi teks bacaan? Yang pertama tadi apa kegiatan kita? Membaca teks cerita. Yang kedua apa tadi? Mengerjakan soal. Ya, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai isi teks bacaan. Yang ketiga tadi apa? Merangkai jawaban-jawaban dari soal tadi sehingga menjadi paragraf yang lebih singkat. Nah, gimana ya perasaannya belajar hari ini? Senang. Nah, ini Ibu ada kertas. Di sini Ibu ada kertas, jadi kalian tulis perasaan kalian di sini ya. Pelajaran apa yang kalian sukai dan bagian mana yang kalian tidak sukai. Apakah sudah semua? Belum? Nah, tunggu lagi ya. Apakah sudah menulisnya tadi? Sudah, Bu. Nah, sini, tunggu lagi sini. Duduk siap. Jadi kita sekarang akan mengerjakan soal. Soalnya individu ya, tidak boleh mencontek. Nah, itu di bagian atas itu ada nama, tulis dulu ya. Terus kelas tulis.
Kemudian ini silang jawaban yang menurut kalian benar. Ibu tunggu waktunya 5 menit ya. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kumpul lagi. Duduk siap. Jadi untuk menindaklanjuti pembelajaran kita pada hari ini, tugas kalian di rumah mencari 5 contoh sifat kepahlawanan. Mengerti? Ya. Jadi kalian di rumah mempelajari pelajaran yang akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya tentang contoh sifat yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Jangan lupa dibaca ya bukunya. Mengerti? Ya, Ya. Baiklah, kita sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Insana lafi usri. Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.